Ketika berhenti itu si papi mama nggak pernah nanya, sampai tidur 6 hari itu nggak pernah nanya, sampai selesai pun Hedi sehat kembali nggak pernah nanya ya. Mereka memberikan kamu space itu gitu ya. Sampai 2001 yang mama meninggal. Mama meninggal 25 Agustus 2001. Hah? Setelah kamu ulang tahun? Tahun? Iya, satu hari setelah aku ulang tahun. Tapi kan baru sembuh pisan berarti. Iya, itu tuh masa-masa sebetulnya sorry emosi banget nih. Masa-masa aku tuh lagi pengen ngebalas lagi kekurangan kehilanganku yang dulu gitu. Tapi ternyata ibu meninggal. Itu padahal masa-masa itu tuh masa-masa gue lagi tobat gitu kan, tiap hari lagi tobat. Lagi berubah lah ya hidup ya. Gitu. Karena kan udah bimbingannya si mama ibu di bawah ditemani sama abah itu kan, ustadzku itu ya saat itulah sedang berjalan gitu. Prosesnya udah mulai sedang berjalan gitu, 1 tahun di awal itu kan. Jadi tiap hari gue sholat taubat gitu. Jadi udah berusaha untuk memperbaiki diri terus segala macam gitu. Terus ya itu tiba-tiba 25 Agustus 2001 ibu meninggal. Sebelumnya udah ada sakit? Sebelumnya kalau sakit sih sakit-sakit biasa ya, cuman pada hari itu tuh pas 25 Agustus pagi-pagi gue dikabarin gue lagi di Jakarta, ditelepon sama kakak gitu, Het ini mama habis sholat subuh dibawa ke UGD di Boromius di Bandung katanya gitu, karena badannya udah dingin katanya gitu. Pikir kan ya memang mama tuh sering sakit, jadi kalau flu dikit minum obat ke dokter, flu dikit nggak enak badan dikit ke dokter, kayak orangnya kayak gitu. Terus lah teh ini gimana ya, aku ntar pesawat jam 10 ke Medan, aku bilang gitu. Ya nggak apa-apa, pergi-pergi aja gitu. Terus ya biasa lagi on the way ke perjalanan mau ke bandara, di mobil telepon. Biasanya telepon ke rumah kan, selalu dulu tuh selalu mau kemana pun, naik kereta, mau naik pesawat, mau kemana pun telepon mama. Cuman Hedi mau kesini, Hedi mau kesini, selalu berdoa gitu. Nah ya pagi itu aku telepon ke handphonenya kakak, karena kan udah di UGD kan, makanya kakak yang standby di UGD itu. Teh mau ngomong mama, nih Hedi mau ke bandara. Oh ya udah. Jadi ngobrol sambil dibalik itu apa namanya? Oksigen. Sambil ngap-ngap gitu. Ya udah hati-hati ya dia, mama doain. Biasa template sih perkataannya itu, hati-hati ya gitu. Sukses acaranya, sehat, jangan lupa sholat, terus banyak uangnya, selalu gitu. Ya udah mah gitu, pamit ya gitu. Udah itu tuh terakhir ngobrol di handphone. Malamnya meninggal. Jadi aku nyampe Medan udah mulai udah gelisahnya dari tanggal 24 aku udah gelisah. Akunya gitu, udah badannya udah nggak enak, kayak mau sakit tapi enggak gitu. Terus udah nyampe Medan ternyata nyanyinya besok pagi, bukan hari itu. Astagfirullah, gue ngapain pergi hari ini ya? Ada sempat nyesel gitu, cuman ya udahlah gitu. Setiap jam gue jadi update gitu, hampir setiap jam telepon ke kakak yang di Bandung, yang di rumah sakit gitu. Iya, terus udah jam 3 sore kakak yang satu tuh yang sempat nelfon, Hedi maafin Teh Uyu ya gitu, dia sambil nangis karena nyesel ngasih izin pergi Hedi kan. Terus kondisi mama tuh makin tidak baik gitu, menurun, semakin dingin badannya segala macam gitu. Wah itu udah gimana ya gitu. Terus aku ketiduran abis sholat maghrib, ketiduran, bangun jam 7 lebih ditelepon sama kakak yang dari Pekanbaru, yang cowok. Jadi yang di Bandung kan kakak yang cewek-cewek semua tuh gitu. Yang cowok itu yang di Pekanbaru nelfon gitu. Kebangun gitu. Yudi. Apain Yudi? Bayangin Neng lagi tidur kebangun gitu kan, terus itu nggak enak banget tuh. Iya. Jam 7 lebih 10 gitu. Het, kenapa Yud? Udah ditelepon dari Bandung belum?
dengan suara berat tapi belum, kenapa? Mama meninggal. Itu hancur banget. Itu langsung nggak tahu handphone kemana, gue teriak, ya Allah, innalillah waktu itu. Terus udah nggak tahu kan, aku sekamar sama Pak Budi Dam gitu, teriak, terus sih Pak Budinya langsung kaget gitu, langsung meluk, ini kenapa? Pak Budi, udah nggak sadar aja, gue udah peluk Pak Budi aja gitu. Ternyata itu teriakannya tuh satu lorong kedengeran katanya. Nggak sadar pas karena meluk Pak Budi gitu kan, pas ngelihat mata kamar udah rame sama teman-teman, sama orang hotel segala macam. Tapi ya gitulah, kayak nggak nginjak tanah ya. Terus udah akhirnya diputusin besok pagi-pagi pakai first flight pulang ke Jakarta, langsung ke Bandung gitu. Waktu itu Medan pakai pesawat jam 6 pagi kalau nggak salah. Harus transit Jakarta lagi ya? Iya, Soekarno-Hatta, terus pakai mobil ke Bandung, masih belum ada tol yang sekarang. Jadi lewat 4 jam lah ya? Lewat entah Padalarang? apa, pokoknya mah selusup puncak loh, lewat jalan tikus puncak. pokoknya. Tapi waktu itu ya pokoknya 3 jaman udah sampai di rumah aja. Yang nyetir abah gitu, abah ustadz aku gitu. Dia yang jemput, yang food gitu. Gak jadi nyanyi kan gitu. Udah nyampe rumah masih ditungguin karena amanatnya adalah nungguin aku. Baru nyampe rumah, ngeliat sebentar gitu kan, di kafannya 5 menit udah doain, udah ditutup ke makam. Itu udah hancurnya sih tahunan ya. Hati tuh hancurnya tuh hancur bangetnya sih. Iya, kalau dipikir apa sekarang juga mungkin kalau nggak hancur nggak akan kayak gini ya, maksudnya nggak pernah lupa sama kalau namanya ibu tuh. Hancurnya itu lebih, oke, semua orang juga pasti hancur ya kalau orang tuanya meninggal ya. Aku ngerasain waktu papa pergi juga. Cuma waktu itu apakah karena itu murni atau karena pernah merasakan dulu gue teh membuang waktu sekian lama terjerat narkoba dan si mama harus melihat sisi itu dari aku, atau kayaknya semuanya nyampur kali ya. Karena kan kalau kehilangan dari dulu kalau sayangnya sih udah dari dulu, iya sayang banget sama ibu tuh nomor 1 gitu. Kedua, iya masa-masa itu tuh di tahun-tahun terakhir itu kan memang lagi aku tuh lagi ibaratnya mah lagi membayar kehilangan yang beberapa tahun kemarin kan. Sementara si almarhumah mama tuh udah beberapa kali tanpa gue sadarin tuh dia ngingetin dalam artian lagi gue ulang tahun, momen ulang tahun waktu itu tuh gue lagi di hotel di Bandung gitu, sendirian. Makanya ya karena memang senangnya kan sendirian aja di kamar gitu di hotel. Dijemput sama kakak, jemput, Hedi kamu ulang tahun tuh, suruh pulang sama mama gitu. Ngapain sih bilang gitu. Nanti sampai rumah udah disiapin tumpeng. Terus ada sahabat-sahabat sekolah yang disuruh datang. Yang udah lama nggak pernah ketemu. Maksudnya dulu sama mereka itu sahabatan pisan gitu. Maksudnya udah kenal sama orang tua juga udah kenal baik gitu. Ada Anto, ada Teddy, ada Irwan, itu tuh sahabat dari SD, dari SMP sampai SMA sampai sekarang masih gitu. Nah waktu itu jadi kayak maksudnya pas sampai rumah gitu, udah ada tumpeng ya gitu. Berdoa terus kok ada di sini? Lupa, iya tahu disuruh datang tuh sama mama kayak gitu. Jadi kayak kalau sekarang ngingetin, iya ya, maksudnya ibu tuh ngingetin jangan lupa sama teman-teman yang baik yang pernah ada di kehidupan kamu gitu. Sekarang kan kamu tuh lagi berada dalam kondisi dalam lingkungan yang nggak jelas gitu. Kayak ngerimain seperti itu sih gitu. Terus ya baru disadari itu sekarang. Itu usaha mama tuh untuk berusaha untuk kembali menarik kamu ke jalur yang benar, tapi halus banget ya cara. Yang enggak mendikte dan tidak dengan cara yang menghakimi tidak gitu ya. Dia. Dan itu ingat banget pas lagi tumpengan itu, pas dia ngedoain itu
itu kena banget. Bahasanya sangat puitis, tapi Doanya kena itu. Kenapa dia tahu ya gue lagi hancur gitu. Oh, ya namanya gitu. Ibu atuh, Kang. Iya, makanya makanya pas lagi ibu meninggal tuh udahlah. Oh iya, dan sebetulnya aku pernah dejavu sebulan sebelumnya, persis sebulan sebelumnya aku pernah dejavu ngeliat ibu meninggal. Pernah dilihat, jadi pas lagi bukan dejavu berarti nggak lagi tidur ya, lagi sadar terus jadi kan ada vision lewat iya, gitu. Karena itu kan lagi masa-masa tobat itu kan gue setiap malam kan sholat malam terus zikir malam gitu kan. Nah itu gue lagi pulang ke Bandung ke rumah di Male Air itu, paginya gue abis jemput nyokap abis operasi katarak di Cicendo. Oke. Pagi-pagi gue rumah sakit mata Cicendo. Iya, rumah sakit mata Cicendo. Jemput itu gue lihat ibu tuh nyokap tuh masih di perban sebelah. Jadi kayak waktu itu ngeliat ya kasihan banget ya gitu mama. Nggak tega gitu ngelihatnya di perban sebelah gitu-gitu terus tidur gitu. Nah malamnya pas lagi dikir gitu tuh tiba-tiba aku nangis. Ini kenapa gue nangis? Dalam bayangan gua itu adalah gua ngelihat rumah yang itu ruang tengahnya ada jasad meninggal gitu, terus ini keluarga setengah lingkaran ngeliling, terus ada papih di situ. Seakan-akan kamu udah dikasih itu warning ya. Kakak keluarga ponakan semuanya pada ngumpul rame orang, sementara di rumah itu tuh belum pernah ada orang yang meninggal. Dan di bayangan itu tuh gue nggak tahu ini jenazah siapa ya gitu, tapi papih ada duduk di situ. Jadi gue nangis itu, kenapa ini apa gitu. Dan kayaknya dengan seperti itu tuh gue tuh kayak dikasih ini loh, dikasih bukan shock terapi, jadi kayak nggak terlalu kaget. Jadi gue nggak terlalu nangis pada saat itu. Pada saat itu nggak terlalu, cuma kaget. Ini untuk yang bisa waktu bulan lalu dia lebih ketahan. Ya, untuk bisa mengurus urusan duniawinya lah ya, bawa ke makam, hubungin saudara. Begitu selesai semua, udah hancur. Diam di kamar, kerjaannya nangis mulu. Iya. Dan itu butuh waktu berapa tahun tuh Kang sampai akhirnya mulai stabil? Wah, lama ya. Ya mungkin kalau pas lagi kehilangan bangetnya sih ya mungkin waktu itu ya berapa bulan ya, 2-3 bulan lah. Karena nggak lama dari itu, terus berapa bulan kemudian tuh masuk bulan puasa. Itu tuh kok hari pertama bulan puasa tuh kita kumpul suka sama kakak-kakak, karena kan bokap tinggal sendirian gitu, kita lebih sering kumpul di rumah gitu. Itu malam pertama puasa tuh tarawih segala macam, biasanya kita kumpul itu lebih banyak semuanya pada di kamar gitu, ngumpet semuanya, karena apa ya, momen kumpul ketemu sama nyokap ketemu sama ibu segala macam gitu kan. Pas bulan puasa itu kan kayaknya bulan-bulan yang memang yang semua orang berusaha menghindari, harus inget si mama zaman puasa bersama kalian begitu ya. Lebaran, malam takbiran pertama, lebaran pertama bertubi-tubi tuh kayak aduh ini kok enak banget ya gitu, gak ada mama. Iya, nggak tahu ya kalau dari cerita lu ini, makasih lo udah mau berbagi sama kami ya, karena ini menurut gue ini sangat berharga, ini emas kalau menurut gue, terutama karena sepanjang tadi Kang Hedi cerita, aku tuh sangat bisa melihat perkenanan Tuhan akan hidupmu. Bahkan di saat kamu lagi jatuh pun itu dijaga, karena apa ya, Tuhan itu memang, nggak tahu, ini mah pengalaman pribadi gue sama Tuhan, gue akhirnya melihat bahwa Tuhan itu nggak kayak nunggu-nunggu kita salah terus dihajar gitu, enggak, dia tuh nunggu, malah nunggu gue kan mah penyayang dan pemaaf, gue nunggu kapan kamu teh mau sadar. Dan itu semua diturunkan lewat doa orang tuamu, terutama si mama yang tadi cerita tumpeng, yang tadi ngumpulin teman surprise party padahal anaknya udah dewasa kan ya, terus menunggu sampai udah beres, dia tahu udah beres baru dia pergi.
Dan Iya, kayak gitu. dan doa ibu itu berlaku seumur hidup menurut aku. Iya. Jadi apapun yang, walaupun si mama udah nggak ada, tapi doa yang pernah dia titipkan pada Tuhan, pada Allah itu forever in your Iya, life. Penjagaan di atasmu, berkat-berkat yang bakal diturunkan sama Tuhan, perlindungan semuanya itu ada. Karena gue ngeliatnya gini, hebat ya hidupnya Kang Hedi itu ya. Ketika si narkoba mah iblis dong ya. Banget. Ya. Ketika si iblis berusaha mencuri, karena iblis itu menurut aku sifatnya dia mencuri, dia membunuh kebahagiaan, sukacita, kedamaian di keluarga, dan dia berusaha membinasakan semua ini biar hancur gitu. Yeah. Tapi dia nggak berhasil, Yeah. karena si mama berdoa terus. Yeah. Si mama yang jadi tiang Yeah. doanya ketika dia sembahyang, dia sholat gitu, dan itu gue rasain banget sih, maksudnya dari ceritamu tadi ya. Yeah. Bahkan guys, kalian jangan lupa ya, Bapak ini pernah dapat Panasonic Awards untuk presenter pembawa acara pria favorit. Coba ya, aku presenter loh seumur umur ya. Gua Dia udah 2 tahun penyanyi, dia yang dapat piala. Aku nggak pernah dapat piala, tahu? Nggak pernah, aku mah. 8788. Iya kan? Panasonic Award yang pertama dan kedua. Itu gara-gara Pesta Indosiar. Indosiar. Tuh. Jadi waktu dulu Indosiar teh baru dibangun, dialah menjadi presenter variety show pertama di live ya, Ember. live di Indosiar bersama Becky ya waktu Becky itu. Tumewu. Becky Tumewu. Berapa lama tuh kontraknya lu? Lama kan lu bawain itu? Kalau pesta itu 3,5 tahun ya. Nah, setelah lu masuk Farhan dan Iya. gua. Oh iya. Iya. Nah, biasanya kalau yang pengganti emang rada kurang. Biasanya yang pertama yang diinget orang, yang kedua mah agak kurang. Belum lagi gue dikerjain terus sama si Farhan. Farhan mah awas ya Han. Udah gitu kemarin gue undang, sibuk terus dasar anggota dewan kita. Biasa, Nanti tunggu ya Han ya, awas ya. Tunggu waktunya. Tunggu waktunya kamu ya Han. Jadi gue tuh inget banget gitu kalau dulu nonton Pesta Indosiar, oh Becky dan Hedi Yunus, Becky lu pakai rompi zaman dulu mah ya, zaman itu dulu mah, membawakan iya, acara itu gitu. Terus gue dikontak sama Indosiar, ini mau jadi ini ya audisi. Oh ya, loh kan Becky Tumewu sama, oh mereka abis kontrak, kita mau cari presenter baru. Jadi gue Jadi Sofi aja kepakat. tapi agak kurang ya, memangnya Enggak sih. ngetopnya tetap kamu. Enggak. Dari secara di Pinolia atau kamu Pinolia Award, tapi kah Ya, Panasonic. alhamdulillah, Panasonic Awards segala macam. Itu doa ibu semua loh. Iya, maksudnya emang iya sih, disadarin juga tadi yang kata Sofi itu, pokoknya kayaknya pada saat lagi tahun-tahun terakhir tuh pas gue lagi lagi parah, ini harus jagain. Begitu udah selesai ternyata alhamdulillah udah bisa dilepas, udah bisa jalan sendiri, ya udahlah gitu. Ini mama udah percaya kali gitu ya. Bukan udah percaya, kalau menurut aku mama udah tahu bahwa kamu sudah membuka hatimu untuk Allah, untuk Tuhan. Kan tadinya kan Tuhan pasti menjaga, tapi kan juga harus ada free will dari kita. Lu mau nggak dijaga? Lu mau nggak dilindungi? Ya kan? Karena gue sangat percaya Tuhan itu nggak maksa. Ketika lu masih nggak mau, ya emang kitanya aja yang bandel, makanya jadi kacau gitu kan ya. Nah begitu si mama lihat, nah udah hati anakku sudah dekat dengan Allah, dengan stabil, Tuhan, sudah insya Allah, ya. bisa. Nggak perlu mama tahu kamu baik, mama nggak perlu kamu membuktikan. Itu sih kalau gue lihat, kan dia yang ibu, dia yang mengandung, dia yang tahu. Dia yang lebih mengetahui, tanpa harus diutarakan, tanpa harus dibilangin, tapi cukup ya udah gitu, udah tahu, ya tinggal dia melakukan apa yang dia mauin, udahlah gitu, lu jalan gitu, udah gitu sih emang ya. Cita-cita lu yang masih belum tercapai itu apa? Karena nulis buku juga iya guys, jangan sedih, biografi. Ya kan? Lu pernah nulis biografi kan 2001 judulnya iya. Karir, Gaya Hidup, dan Cinta. Iya. Luar biasa. Jadi penyanyi udah, presenter udah sampai dapat award. Gue iri. Terus solois juga. Solo jalan. Penulis buku iya. Terus produser musik juga, Trio Saka ya, lu juga. Iya. Apa dong kamu yang belum? Apalagi yang belum, kepingin? Yang nggak ada yang belum sih, sekarang sih udah. Jadi pengusaha pila kemarin dibalik belum? Nggak ada panggilan ke sini. Kemarin pandemi sempat ditawarin, cuman aku belum berani sih. Belum berani pada saat lagi pandemi kan kemarin kan. Iya, lagi low ya harganya. Iya. Cuman aku masih yang enggak lah gitu, memang kira-kira
Aku sih nggak pernah memaksakan sesuatu yang memang aku nggak mampu. Tapi yang gue mampu, gue akan maksimalkan gitu. Salah satunya adalah misalnya di beberapa waktu terakhir ini tuh udah ditawarin berkali-kali untuk nyalek. Untuk Belum? Enggak. Bukan belum, enggak. Udah dari kapan tuh, dari zaman kapan itu udah ditawarin. Aduh, ini loh ada warna merah, biru, hijau, kuning, enggak? Udah mau di DP. Saya nawarin tekstil kalau saya. Kain ya. Brokat kayak brokat. Iya. Enggak, udah mau di apa-apa. Enggak, Bahkan panggilan enggak ke sana. Panggilan enggak. Bahkan di yang terakhir kemarin tuh udah pilihannya adalah kalau nyalek nggak mau ya udah jadi wakil bupati atau wakil wali kota. Enggak. Enggak juga. Enggak juga. Karena Hedi Sulaiman kan nanti nggak Hedi Yunus itu. Pas itu bapak-bapak dinas. Bapak dinas ada Pak Hedi gitu. Enggak, karena nggak punya dasar ilmu, terus nggak punya aja, mau mendingan hidup gini aja jadi musisi, seniman aja gitu. Nulis lagu juga pernah ya? Di albumnya yang Suratku ada kan? Lagu album religi terutama yang banyak karena pengalaman pribadi. Iya. Kalau itu sih terus yang terakhir ini yang akan dilakukan sih ada konser nanti Oktober ini, konser solo yang ketiga, terus mau rilis single juga di awal Oktober gitu-gitulah. Hebat Alhamdulillah. Terus kayak ke bisnis gitu belum ada ya, nggak ada panggilan juga ya, entah rumah makan kan orang suka gitu kan, kalau bisnis atau sekolah nyanyi meren. Aku pernah diajakin untuk bikin sekolah musik, sekolah belajar nyanyi segala macam gitu. Tapi akunya berpikir 700.000 kali ya. Kamu nggak mau diikat ya di satu tempat ya? Bukan nggak mau diikat, tanggung jawab ya. Kebanyakan orang tuh apalagi sekarang ya. Kebanyakan tuh ya dulu aja aku waktu di Alpha Music Studio kursus vokal 3 bulan, habis itu gue suruh jadi asisten pasdar nih ngajar. Itu tuh yang diajarin tuh semuanya berharap bahwa begitu belajar nyanyi gue akan jadi penyanyi. Nah itu pun tanggung jawab yang berat gitu. Jadi gue juga kalau misalnya ntar bikin sekolah musik misalnya Hedi Yunus gitu, orang pasti berharapnya nggak mungkin orang yang datang sana pasti berharapnya mau jadi penyanyi. Gini aja. Dasar gue Maya orangnya suka gatel gitu kalau ngeliat ngasih ide ke teman. Nggak usah sekolah, master class aja dulu. Master class kan crash course. Pernah beberapa kali. Hedi Yunus master class gitu. Iya di sekolah musiknya teman-teman. Pernah kok beberapa kali. Kali. Iya kalau master class gitu sih memang nggak ada beban ya. Memang kita sharing apa yang kita pernah lakukan, apa yang kita jalanin gitu. Itu sih lebih enak, lebih nyaman. Itu sih udah pernah beberapa kali, tapi nggak sering-sering banget karena kalau sampai diulang 2 kali 3 kali di sekolah yang sama itu udah kan keliling Indonesia. Kamu mah program ini ya, aku membayangkan dibawa ke Eropa juga orang Indonesia di sana pasti banyak yang mau belajar master class. Bener. Mari kita bikin program. Iya kan? Tinggal nyari teman yang tolong buatin modul gitu. Modul. Iya, ya kita lihat itu. Kalau aku sih sekarang lebih ke ya memang harus punya bekal untuk kedepannya apa-apa pegang karena kan ya percaya nggak percaya maksudnya kalau di bidang seni segala macam kan nyanyi itu kan memang semuanya ada rentang usianya segala macam gitu. Tapi ya gue sih percaya selama memang kita ngejalanin semuanya memang dengan basic, dengan dasar, dengan keyakinan semua yang datang itu dari anugerah dari Tuhan, semua rezekinya dari Tuhan. Dalam waktu hitungan yang secepat apapun, kalau misalnya mau merubah tiba-tiba ada jalan yang lain, itu pasti akan dikasih kok. Asal kita memang ngerjain, kalau bekerja, prinsip gue kalau bekerja itu harus disiplin. Ya bahasa kerennya profesional. Memang kalau gue orangnya disiplin dan komitmen. Itu yang gue pegang. Kalau bekerja sama orang yang tidak berkomitmen dan tidak disiplin, gue paling nggak bisa tuh. Nggak komit misalnya gitu. Oke, kita mau gini ya, gini. Tiba-tiba di tengah jalan Pelintut tinggal lu katanya maunya gini atau enggak apa yang udah dikerjain tiba-tiba si orang yang partnernya bilang wah mestinya tadi nggak gini ya gini kan lu yang mau gini nggak bisa udah langsung tinggalkan. Kalau gue gitu jadi dengan modal yang seperti itu ya tidak strict tapi memang harus disiplin dan memang harus komitmen. Insya Allah ya semuanya akan
berjalan dengan baik dan kedepannya juga akan membuka jalan yang ya kita juga orangnya nggak neko-neko lah gitu. Emang kalau bekerja ya bekerja. Bekerja, ya. Hedi Yunus, terima kasih ya untuk waktunya. Terima kasih Nek. Ceritanya sungguh menggoyangkan hati. Bukan, nggak geter loh, goyang bener kayak vibra kalau gue nih. Udah jelas gitu, gitunya jelas gitu. Karena dalam menurut gue dan membuktikan betapa besarnya cintanya Allah kepadamu, cintanya Tuhan kepadamu yang ditunjukkan lewat support Papi dan Mama ini luar biasa sih, dan luar biasa lah pokoknya. Selamat untuk nanti mau keluar single baru lagi kan ya, sama mau konser solo di Jakarta? Di Jakarta di Balai Sarbini, tanggal 27 Bandung? Oktober. Enggak. Di Bandung belum. Sementara ini konsernya kan jadi judul konsernya adalah Hedi Yunus 55 live in concert. Jadi dalam rangka umur 55 tahun. Iya. Gitu. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih ya sekali lagi, gue terima kasih banget untuk waktunya dan kepercayaannya mau hadir di talk show kecil kamu ini. Terima kasih sudah hadir di sini. Nomor Pongki. Sampai berjumpa lagi ya guys di kesempatan-kesempatan episode yang lain. Saya akan carikan teman-teman saya yang punya cerita dahsyat-dahsyat yang bisa kita pegang dan membawa kita untuk selalu menaruh harap pada Tuhan. Kalau hidup ini itu nggak sendiri. Tuhan tahu apa yang terjadi dan Dia sudah punya jalan keluarnya. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah. Katakan itu setiap hari. You are loved. Sampai jumpa. Bapak mau show loh ini, sempet-sempetnya. Santai. Bapak Hedi Sulaiman mau show. Hedi Sulaiman. Berarti lu kalau ke klinik kemarin dipanggil Hedi Sulaiman, lu nggak? Nggak mungkin tiba-tiba Pak Hedi Yunus? Nggak. Ada di beberapa tempat kan Hedi Sulaiman. Iya. Ini aja check in Hedi Sulaiman. Iya kan?